Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Thoirin dari kelompok 3 Tauhid. Di sini saya bersama teman-teman saya, yaitu Muhammad Thorik Hanafi Majid, Anissa Yumna Nur Nabilah, Muhammad Faiz Faza Arhama, dan Siti Rofi'ah Alawiyah, yang akan membahas tentang tauhidnya orang-orang Murji'ah. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu definisi Murji'ah. Yang kedua yaitu sejarah munculnya paham Murji'ah. Yang ketiga kelompok-kelompok Murji'ah dan argumen. Yang keempat konsep iman. Yang kelima golongan-golongan yang Murji'ah. Untuk yang pertama yaitu definisi Murji'ah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian Murji'ah. Murji'ah dari kata arja'a yang berarti menunda atau mengembalikan, memberi penghargaan, menyerahkan, dan membuat sesuatu mengambil tempat di belakang. Sebagaimana disebutkan, Ka'ab bin Malik menceritakan kisah taubatnya. Arja'u Rasulun ahla amrina, yang artinya Rasulullah arjo, mengakhirkan permasalahan kami. Dan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa al-murji'ah diambil dari kata irja yang berarti penundaan atau agan-agan. Dari pengetahuan itu dapat dipahami Murji'ah adalah suatu golongan umat Islam yang berpaham menunda dan menyerahkan segala akibat amal perbuatan manusia di hadapan Allah kelak dengan berharap mendapatkan ampunannya. Murji'ah secara terminologi berarti kelompok dalam Islam yang berkeyakinan bahwa kemaksiatan tidak akan mempengaruhi keimanan seorang muslim, sebagaimana kekafiran tidak akan mempengaruhi ketaatan. Ibnu Taimiyah menukil perkataan Imam Ahmad mengenai Murji'ah bahwasannya mereka adalah kelompok yang mengatakan amal ibadah bukan bagian dari keimanan. Untuk selanjutnya yaitu sejarah munculnya Murji'ah yang akan disampaikan oleh Anissa Yumna Nur Nabilah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sejarah munculnya Murji'ah. Kelompok ini muncul pertama kali pada masa sahabat, yaitu di akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Setelah tersebarnya berita akan adanya sebagian kelompok yang ingin menurunkan dari tampuk kepemimpinan dan munculnya fitnah yang menyebabkan terbunuhnya Utsman. Sebagian sahabat Rasulullah menarik diri dari pertikaian yang terjadi. Kemudian muncullah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar di mana Rasulullah bersabda, akan terjadi huru-hara atau fitnah, di mana ketika itu orang yang duduk lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik dari yang berlari-lari kecil atau ikut dalam kekacauan. Jika saja kalian mendapati zaman tersebut, maka barang siapa yang memiliki onta, maka sebaiknya dia mengembala ontanya. Barang siapa yang memiliki kambing, hendaknya dia mengembalakan kambingnya. Dan barang siapa yang memiliki sebidang tanah, maka hendaknya dia menggarap tanahnya. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda bagi orang yang tidak memiliki onta, kambing, dan sebidang tanah?" Beliau menjawab, hendaknya dia mengambil pedangnya dan memukulkannya ke sebuah batu, kemudian mencari tempat yang lebih baik untuknya. Kumpulan sahabat inilah yang tidak ikut dalam pertikaian yang terjadi antara Muawiyah dan Ali. Mereka tidak bisa menentukan atau mengakhirkan siapa di antara kedua kelompok ini yang paling benar.
Terima kasih kepada Mbak Anisah Yumna Nur Nabilah yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang kelompok-kelompok murji'ah dan argumentasi murji'ah yang akan disampaikan oleh Muhammad Faiz Faza Arhama. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. C. Kelompok-kelompok Murji'ah. Wahba Al-Zuhaili mengatakan kelompok-kelompok Murji'ah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama Murji'ah Sunnah. Kelompok ini adalah yang meyakini bahwa para pelaku dosa akan dibalas sesuai dengan kadar dosa yang telah dia lakukan. Mereka tidak kekal di neraka dan boleh saja Allah mengampuni mereka, sebagaimana firman Allah. Demikianlah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. 2. Murji'ah Bid'ah. Mereka inilah yang disebut dalam banyak istilah Murji'ah. Adapun ulama Al-Firaq menyimpulkan beberapa kelompok Murji'ah. 1. Murji'ah Al-Jabariyah. Mereka adalah pengikut Jaham bin Sofwan. Mereka inilah yang berpendapat bahwa keimanan hanya pengetahuan dalam hati. Dosa tidak akan pernah mempengaruhi keimanan. Dan bahwasanya pengucapan dengan lisan dan amalan soleh bukanlah bagian dari iman. 2. Murji'ah Al-Qadariyah. Mereka adalah kelompok yang dipimpin oleh Gilan Ad-Dimishqi yang juga dijuluki Al-Hilaniyah. 3. Murji'ah Al-Khalisah. Mereka adalah kelompok-kelompok yang para ulama masih berselisih penamaan mereka. 4. Murji'ah Al-Karramiyah. Pengikut Muhammad bin Karram, mereka berpendapat bahwa keimanan adalah pengucapan dengan lisan dan pembuktian dengan lisan, dan keimanan tidak membutuhkan persaksian hati. 5. Murji'ah Al-Khawarij. Mereka ini adalah kelompok yang mirip dengan salah satu kelompok sufi yang berpemahaman bahwa kami tidak memberikan hukum apapun kepada para pelaku dosa besar. D. Argumentasi Murji'ah. Kelompok ini dalam menyebarkan pendapat kelompoknya memiliki beberapa dalil. Di antaranya 1. Dari Al-Quran, Quran Surat Al-Imran ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirk dan mengampunkan dosa selainnya. 2. Dari As-Sunnah. Man mata yusriku billahi syai'an takhalan nar. Artinya, barang siapa yang menyekutukan Allah dan dia meninggal, maka balasannya adalah neraka. Terima kasih kepada Mas Muhammad Faiz Faza Arhama yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang konsep iman Murji'ah yang akan disampaikan oleh Muhammad Thoriq Hanafi Majid. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Konsep iman menurut kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah memberi pengertian bahwa yang penting dan yang diutamakan oleh kaum Murji'ah hanyalah iman yang bersifat batiniah. Sedangkan soal perbuatan lahiriah hanya merupakan soal kedua. Karena yang menentukan mukmin atau kafirnya seseorang hanya kepercayaan atau imannya dan bukan amal perbuatan lahiriahnya. Perbuatan mendapat kedudukan yang kurang penting dalam hubungannya dengan keimanan seseorang. Seakan-akan hubungan antara keduanya itu tidak ada. Kaum Murji'ah berbeda dengan kaum Khawarij yang memusatkan pembahasannya pada masalah siapa orang Islam yang sudah menjadi kafir dan siapa pula yang telah keluar dari Islam. Sebaliknya, kaum Murji'ah memusatkan pembahasannya pada siapa yang masih tetap menjadi mukmin dan tidak keluar dari Islam. Terima kasih kepada Mas Muhammad Thoriq Hanafi Majid yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang golongan Murji'ah moderat dan ekstrim yang akan disampaikan oleh Mbak Siti Ropiah Alawiyah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Golongan-golongan Murji'ah. Pada pokoknya, golongan Murji'ah ini terdapat dua golongan besar, yaitu golongan Murji'ah moderat dan golongan Murji'ah ekstrim. Yang pertama, golongan Murji'ah moderat.
Murji'ah moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum dalam api neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya. Dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya sehingga tidak akan masuk neraka sama sekali. Yang kedua adalah Murji'ah ekstrim. Murji'ah ekstrim ini terdapat beberapa golongan lagi. Yang pertama adalah Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah ini dipelopori oleh Jahm bin Safwan. Menurut paham ini, iman adalah mempercayai Allah, Rasul-Rasulnya, dan segala sesuatu yang datangnya dari Allah. Sebaliknya, kafir yaitu tidak mempercayai hal-hal tersebut. Apabila seseorang sudah mempercayai Allah, Rasul-Rasulnya, dan segala sesuatu yang datang dari Allah, berarti ia mukmin, meskipun ia menyatakan dalam perbuatannya hal-hal yang bertentangan dengan imannya, seperti berbuat dosa besar, menyembah berhala, dan minum minuman keras. Golongan ini juga meyakini bahwa surga dan neraka itu tidak abadi, karena keabadian hanya bagi Allah semata. Yang kedua adalah As-Salihiyah. As-Salihiyah ini diambil dari nama tokohnya, yaitu Abu Hasan As-Salihi. Sama dengan pendapat Al-Jahmiyah, golongan ini berkeyakinan bahwa iman adalah semata-mata hanya makrifat kepada Allah, sedangkan kufur atau kafir adalah sebaliknya. Iman dan kufur itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Yang ketiga adalah Al-Yunusiyah. Al-Yunusiyah adalah pengikut Yunus bin An-Namiri. Menurut golongan ini, iman adalah pengenalan dengan mengenalnya, meninggalkan keinginan dan rencana pribadi, serta menyerahkan segala-galanya kepada Allah dan mencintai Allah dengan sepenuh hati. Barang siapa yang terhimpun semua hal yang tadi disebutkan, maka dia akan dinyatakan sebagai orang mukmin. Menurutnya, iblis termasuk makhluk arif billah. Namun ia dikatakan kafir karena ketakabburannya kepada Allah. Iblis dikatakan kafir bukan karena tidak mempercayai kepada Tuhan, melainkan karena ketakabburannya. Mereka pun meyakini bahwa perbuatan jahat dan maksiat sama sekali tidak merusak iman. Yang keempat adalah Al-Ghassaniyah atau para pengikutnya Ghassan Al-Kufi. Ia berpendapat bahwa iman ialah mengetahui Allah dan utusannya dan mengakui kebenaran apa yang diturunkan daripadanya dan segala apa yang disampaikan oleh Nabi. Ia juga berpendapat bahwa iman adalah nama dari beberapa keadaan. Jika meninggalkan keadaan itu, maka orang yang meninggalkan menjadi kafir atau kufur. Keadaan-keadaan itu ialah mengetahui Allah, membenarkan Allah, mencintainya dalam hati secara lisan. Keempat keadaan ini harus dilaksanakan secara utuh. Kalau hanya dilaksanakan sebagian saja, maka belum termasuk beriman. Pendapat golongan Murji'ah tersebut timbul atas kelanjutan dan perluasan pengertian bahwa perbuatan atau amal manusia tidak sepenting iman. Imanlah yang penting dan yang menentukan mukmin dan tidaknya seseorang. Iman terletak dalam hati, sedang apa yang ada di dalam hati seseorang tidak dapat diketahui. Lagi pula, perbuatan manusia tidak selamanya mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya. Oleh sebab itu, ucapan dan perbuatan seseorang tidak dapat dipakai sebagai ukuran yang dapat menentukan bahwa seseorang itu beriman atau tidak. Itulah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi kami semua, umumnya bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.